Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinilai belum maksimal dalam mendapatkan retribusi PAD dari Labu Jangkar. Surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal wajib dimiliki sebelum diperjualbelikan ke masyarakat. Berita selengkapnya hari ini Selasa 30 Juni 2020 bersama saya, Ardian Huta Barat. Pelaksanaan seleksi pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan dua sistem, yakni langsung dan daring. Panitia Seleksi Penerimaan Pejabat Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 77 berkas lamaran yang masuk dari kabupaten kota se-Kepri. Dari jumlah tersebut, 44 lamaran dinyatakan lulus administrasi. Usai menghadiri paripurna DPRD Kepri di Pulau Dompa kemarin, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadilah mengatakan bahwa seleksi tersebut tidak hanya diikuti kabupaten kota, namun juga ASN dari Pemprov Kepri juga ikut serta. Untuk proses seleksi ini dijelaskan juga dilakukan dengan sistem daring jika tidak memungkinkan untuk hadir karena kondisi pandemi COVID-19. Selain itu juga dalam seleksi ini pihaknya mendapatkan pendampingan dari KASN. Tim pansel kita ini terpadu, ada dari Kanrek BKN, ada beberapa perguruan tinggi dari Pekanbaru, dari UNRI, terus kita lakukan pendampingan dengan dari KASN, jadi kita Pikon terus dari Kemendagri, jadi setiap kita membahas lewat Pikon, jadi maka itu agak lambat kerjanya, jadi sampai subuh gitu kan. Berarti sistem daring juga ya Pak? Khusus untuk tim pansel yang bisa datang, yang bisa bergabung, yang di Pikon tetap Pikon gitu. Jadi yang bisa memungkinkan wilayahnya untuk bisa hadir gitu kan, kalau kondisinya daerahnya hijau atau kuning kan dia bisa keluar kan. Tapi kalau daerahnya merah mungkin tidak keluar, tapi kita tetap ke Pikon. Sejumlah nama pejabat lingkungan Pemprov Kepri yang turut serta dalam pelaksanaan seleksi ini diantaranya yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil Sardison, Sekretaris DPRD Kepri Hamidi, Heri Adrianto yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu mantan Sekda Kota Tanjung Pinang Riono serta Sekda Kabupaten Ning Juramadi Esram juga turut serta dalam mengikuti seleksi jabatan tinggi Pratama ini. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Balai Karantina Pertanian menegaskan hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari daerah asal untuk memastikan hewan tidak membawa penyakit. Dalam situasi pandemi COVID-19, sekarang kita memasuki era new normal. COVID-19 itu tidak ditularkan oleh hewan ternak. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang mewajibkan setiap penjual hewan kurban menunjukkan surat keterangan kesehatan ternak dari daerah asal kepada konsumen. Himbauan ini disampaikan agar hewan untuk kurban yang dijual di lapak maupun di pasar hewan terjamin kesehatannya atau tidak mengidap penyakit berbahaya bagi kesehatan manusia yang akan mengkonsumsinya. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang, Raden Nur Cahyo Nugroho menyampaikan, setiap konsumen yang ingin membeli hewan kurban agar teliti dan menanyakan sertifikat ataupun surat keterangan kesehatan hewan. Jika penjual tidak dapat menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan, maka disarankan untuk membeli hewan kurban di tempat lain yang sudah terjamin serta lengkap persyaratannya. Jadi sejak awal kita mempersyaratkan adanya sertifikat kesehatan dari karantina di daerah asal.
Nah, sertifikat kesehatan dari daerah asal inilah yang kemudian kami pastikan kebenaran dan keasliannya serta keabsahannya. Sampai di sini kami pun juga melakukan pemeriksaan sehingga berlapis apa yang kami lakukan ini untuk memastikan hewan-hewan yang masuk ke Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan itu apa. Jadi ada pemeriksaan dokumen, ada pemeriksaan fisik, dan ada pemeriksaan laboratorium. Raden Nur Cahyo juga menjelaskan jumlah total hewan kurban yang masuk ke Tanjung Pinang dan Bintan sebanyak 1.519 ekor, terdiri dari 734 ekor sapi dan 785 ekor kambing. Hewan kurban yang masuk ke Tanjung Pinang dan Bintan tersebut dipastikan sudah bersertifikat kesehatan dari karantina daerah asal seperti Lampung, Jambi, dan lain sebagainya, serta bebas COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19, sekarang kita memasuki era new normal. COVID-19 itu tidak ditularkan oleh hewan ternak. Sekali lagi, COVID-19 itu tidak ditularkan oleh hewan kurban. Sehingga masyarakat kami himbau untuk tidak khawatir, untuk tidak takut secara berlebihan, bahwasanya hewan ternak itu tidak menularkan COVID-19 kepada manusia. Kami memastikan penjaminan sehatnya hewan-hewan kurban tersebut, baik sapi maupun kambing. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang, Raden Nur Cahyo Nugroho menambahkan, sesuai syariat, hewan ternak yang akan dikurbankan untuk sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Kemudian kambing minimal berusia 1 tahun dan sebaiknya sudah masuk usia 2 tahun. Selanjutnya tidak cacat seperti buta, pincang, kurus, sakit, dan tidak mempunyai tulang sumsum. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang AKBP Darsono mengatakan, rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu narkoba. Menurutnya, para pecandu narkotika tersebut bukanlah karena faktor ekonomi, akan tetapi karena salah pergaulan. Yang direhab sampai saat ini sudah 43 orang dari awal tahun ini. Target kita 50. Rehabilitasi saja, karena dia pengguna saja. Pendidikannya, dari pendidikan ada SD, ada SMP, dan yang pekerjaannya dia yang mayoritas swasta, bagian tidak ada kerja pokok. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia. Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu narkoba. Penyalahgunaan narkoba semakin besar diawali dengan upaya coba-coba dalam lingkungan pergaulan. Semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan semakin tinggi. Hingga pertengahan tahun 2020 ini, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Pinang sudah merehabilitasi sebanyak 43 orang pecandu narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang AKBP Darsono kepada RRI mengatakan semua yang direhabilitasi mayoritas usia 35 hingga 45 tahun dan rata-rata bekerja swasta serta tidak mempunyai pekerjaan tetap. Menurutnya, para pecandu narkotika itu bukanlah karena faktor ekonomi, akan tetapi karena salah pergaulan. Sebab berteman dengan pengguna narkoba tidak menutup kemungkinan akan ikut terpengaruh juga. Kalau rehab tetap ada, bahkan yang kita terima kemarin yang datang, yang kiriman atau datangnya dari Polres Pinang maupun Bintan diantar ke kami untuk mengikuti rehabilitasi, maupun masyarakat yang datang sendiri dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti program rehabilitasi dan kita layani. Rawat jalan itu 8 kali pertemuan sampai 10, dan juga sambil kurang lebih sebulan atau sampai 2 bulan. Tergantung jadwal dia, tergantung dari penentuan kapan untuk bisa konseling kembali sesuai jadwalnya. Darsono mengatakan kunci rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan narkoba. Sebagaimana pecandu lain, pecandu narkoba seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Yang perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba, mereka juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup yang lebih produktif. Darsono menambahkan, bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan, serta tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Hewan ternak yang akan diperjualbelikan menjelang perayaan Idul Adha 1441 Hijriah di Kabupaten Bintan untuk saat ini masih aman dari ancaman penyakit hewan yang berbahaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau terus melakukan peningkatan pengawasan terhadap jenis hewan ternak yang akan menjadi hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1441 Hijriah. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dr. Hewan Iwan Beri Prima menjelaskan pemantauan ini dilakukan guna memastikan agar daging hewan kurban yang dibagikan kepada warga nantinya berasal dari hewan sehat dan tidak menularkan penyakit jika dikonsumsi masyarakat. Data sementara stok hewan kurban di Bintan hingga Senin sore 29 Juni 2020 hampir mencapai 1.000 ekor. Dengan total rincian terdapat 928 ekor hewan kurban, terdiri dari 515 ekor sapi dan kambing 413 ekor. Secara umum, alhamdulillah sehat. Kami hingga saat ini belum menemukan kasus penyakit hewan yang dapat dikategorikan sebagai penyakit hewan yang berbahaya atau zoonosis gitu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus dapat bertahan, mengingat Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang bebas beberapa kasus penyakit pada hewan. Dalam memastikan kesehatan sapi jenis Bali yang akan masuk ke peternak di Bintan, menurut Kasih Kesehatan Hewan DKPP Bintan Iwan Beri Prima, wajib melakukan pemeriksaan uji PCR Jembrana di Laboratorium Balai Veteriner Daerah asal ternak. Pemeriksaan terhadap hewan kurban ini dilakukan oleh 2 orang dokter hewan dan 7 orang petugas medis. Kami selaku tim kesehatan hewan DKPP Bintan yang terdiri dari 2 orang dokter hewan dan dibantu oleh 7 orang para medis veteriner, dengan jumlah ini berupaya semaksimal mungkin agar stok-stok hewan kurban yang kelak akan dijadikan sebagai hewan kurban oleh masyarakat ini dalam kondisi sehat dan layak potong. Sementara jumlah peternak yang menjual hewan kurban di Bintan tercatat sebanyak 57 orang peternak sapi dan 42 orang peternak kambing. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinilai belum maksimal dalam mendapatkan retribusi PAD dari Labu Jangkar. Kepulauan Riau menyoroti sumber pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai kurang maksimal didapat oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seperti retribusi dari Labu Jangkar yang sudah masuk dalam salah satu sumber PAD Kepri namun belum dapat ditarik. Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi PKS DPRD Kepri, Ing Iskandar Shah, dalam paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepri tentang Ramperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Kepri tahun 2019 yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Kepri kemarin. Dikatakannya juga bahwa PKS menyoroti realisasi pendapatan asli daerah dari Labu Jangkar yang belum juga dapat ditarik sebagai sumber PAD Kepri, sehingga pihaknya meminta agar Pemprov Kepri dapat menjelaskan hal ini. Yang menjadi catatan kami yang paling utama adalah terkait dengan realisasi dari pendapatan retribusi daerah. Dari total target 65,59 miliar, kita hanya terrealisasi 7,16 miliar. Lebih kurang 10,92%. Nah, salah satu komponennya itu adalah terkait dengan Labu Jangkar. Nah, ini yang keempat kita masukkan juga rencana tentang Labu Jangkar untuk tahun 2020. Dan kami berharap pemerintah Provinsi Kepri mampu untuk menjelaskan persoalan kita di mana dan bagaimana kita mengatasinya. Karena ini sangat penting sekali, ya, apalagi mohon maaf dengan kondisi ekonomi akibat wabah nasional non alam COVID-19, terjadinya penurunan yang sangat signifikan pendapatan daerah kita. APBD kita juga baik itu dapat transfer dari dana perimbangan maupun PAD kita. Kemarin kami baru rapat di Badan Pendapatan Retribusi Pajak dan Daerah, ternyata mungkin sekitar 30-40% kita di luar target. Sorotan yang sama juga diungkapkan oleh fraksi Partai Gerindra yang menilai hingga saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlihat dalam mendapatkan retribusi dari Labu Jangkar. Melalui juru bicaranya Anwar Syaan, pihaknya mendesak agar Pemprov Kepri untuk segera merealisasikan hal tersebut. Mengenai retribusi Labu Jangkar,
yang tidak terrealisasi. Kami melihat bahwa belum ada upaya yang memadai dari pemerintah Provinsi Kepri untuk mendapatkan retribusi Labu Jangkar ini sampai dengan saat ini. Artinya kalaupun sudah ada upaya-upaya yang dilakukan termasuk dengan mediasi di Kemenkumham, tetapi upaya itu tidak memadai. Kami melihat belum ada upaya yang memadai. Yang kami minta itu kan upaya yang memadai, bukan hanya sekedar begitu ada pertemuan-pertemuan, kami melihat ada catatan-catatan pertemuan, tetapi upaya yang memadai dari pemerintah provinsi untuk mendapatkan retribusi Labu Jangkar ini belum kami lihat sampai dengan saat ini. Sementara itu juga fraksi-fraksi DPRD Kepri secara umum meminta agar OPD-OPD terkait yang bertugas dalam mendapatkan sumber PAD melalui pajak dan retribusi daerah lainnya untuk secara maksimal menjalankan tanggung jawabnya. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinilai belum maksimal dalam mendapatkan retribusi PAD dari Labu Jangkar. Surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal wajib dimiliki sebelum diperjualbelikan ke masyarakat. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan selamat pagi dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Lintas Tanjung Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru.